minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Doa mulai. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas perlindungan daripada lingkungan masing-masing. Silakan duduk, jangan ribut, kemudian dengarkan penjelasan ibu absen. Yang pertama, Adira, Adelia, Hadir Ibu. Agnes, Hadir Ibu. Apriliana, Hadir Ibu. Ambrosius, Hadir Ibu. Alicia, Hadir Ibu. Azra. Hadir Ibu. Namun sebelum kita mulai dengan materi kita yang baru pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang masih mengingat materi kita kali lalu? Baik, silakan, mana silakan? Materi kali lalu tentang komitmen para pendiri negara dalam pemenuhan Pancasila sebagai rasa negara. Materi kita kali lalu tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai rasa negara. Terima kasih Bapak sekali karena masih mengingat. Tepuk tangan dulu. Baik, yang berikut, kalau tadi berbicara mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai rasa negara, kira-kira komitmen apa saja yang dimiliki oleh para pendiri negara? Yang tahu angkat tangan, silakan. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Yang kedua siapa? Silakan. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Bagus. Manfaat kita mempelajari norma hari ini, di mana keberadaan norma itu tidak dipisahkan dari kelangsungan hidup masyarakat. Jadi norma itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Apabila norma tidak diterapkan, maka pelanggaran mungkin akan terjadi. Yang ini minta semua berdiri. Kita semuanya berdiri. Jadi, yang ini 2, 3, tepuk 3 kata ajaib. Berbuat salah, minta maaf, terima bantuan, terima kasih, butuh bantuan, minta tolong, dan tak lupa senyum salam sapa, banyak teman, rukun bahagia. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang berikut, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran. Jadi, kompetensi dasar kita hari ini yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator pembelajaran kita hari ini atau indikator pencapaiannya, yang pertama itu menguraikan pengertian norma dan macam-macam norma. Yang kedua itu menganalisis arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan tujuan keadilan. Yang berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada 2. Melalui pendekatan saintifik, model discovery learning, metode diskusi dan presentasi dengan bantuan PowerPoint dan juga video tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, peserta didik kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 1 Insana mampu menguraikan pengertian dan macam-macam norma dengan benar. Kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang pernah nyontek saat ujian dan tidak ada teman yang melihat? Pernah. Ada lagi? Tidak pernah. Ada yang tidak pernah. Baik, ada pernah, ada tidak pernah. Menurut kalian mencontek itu melanggar aturan atau norma atau tidak? Melanggar. Melanggar aturan atau melanggar norma. Ada sebuah video yang harus kalian simak berkaitan dengan materi kita hari ini, norma dan keadilan. Ibu minta silakan kalian lihat, simak baik-baik. Sebentar Ibu minta kalian untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan apa yang ditemukan dalam video tersebut. Larangan dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam hubungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat Setelah kalian melihat video tadi, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian menemukan masalah berkaitan dengan video yang ada? Apakah ada? Kalau ada silakan angkat tangan teman-teman.
Charles, Masalah apabila kita tidak menaati norma. masalah apa saja apabila yang terjadi apabila kita tidak menaati norma? Bagus. Yang berikut, Contoh apa saja yang berkaitan dengan norma? contoh apa saja yang berkaitan dengan norma? Bagus. Yang berikut, silakan. Dari mana asalnya norma? Dari mana asalnya norma? Bagus. Karena tadi sudah ada di dalam video. Terima kasih teman-teman. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan masuk kalian dalam bentuk kelompok. Jumlahnya silakan kalian sesuaikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Ibu minta kalian diskusikan dan temukan jawabannya dari dalam buku paket ataupun dari bahan ajar yang Ibu bagikan. Silakan kalian temukan mulai dari macam-macam norma, kemudian contoh norma dan juga sanksi apabila melanggar norma. Silakan kalian diskusikan jawabannya. Ibu minta kalian untuk mengumpulkan jawabannya. Karena tadi jawabannya belum dijawab, pertanyaannya belum dijawab. Ibu minta kalian untuk mengumpulkan jawabannya. Silakan diskusikan dalam bentuk kelompok. Ibu minta untuk kalian buat dalam bentuk tabel. Silakan kalian buat dalam bentuk tabel. Sama kelompok sudah? Baik, kalau sudah, sekarang kita mulai dengan presentasi. Kita mulai dengan presentasi. Ibu mau kita mulai dari presentasi kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Para teman yang membaca, saya persilakan. Macam-macam norma. 1. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan menjaga kalbu dan suara hati nurani manusia. Contoh-contoh norma: menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan raya, meminjamkan koin pada teman yang membutuhkan. Sanksi apabila melanggar norma: tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa atau merasa bersalah, malu, menyesal, dan Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Apabila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih teman. Apabila ada yang mau bertanya untuk kelompok 1, dipersilakan. Ada yang bertanya, silakan. Dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Norma hukum sumbernya berasal dari mana? Pertanyaan. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Norma hukum berasal dari negara atau pemerintah atau badan-badan hukum. Norma hukum berasal dari negara atau pemerintah atau badan-badan hukum. Jadi, perhatian ke depan teman-teman, perhatian ke depan. Norma hukum itu berasal atau sumbernya dari badan-badan hukum, dari negara atau dari pemerintah. Ibu minta salah satu dari kalian, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini? Kalau ada yang bisa memberikan kesimpulan, angkat tangan. Baik, silakan. Angkat tangan.
Sudah? Itu saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman yang sudah memberikan. Teman-teman yang sudah terima soalnya silakan langsung dikerjakan. LKPD-nya di dalam terdapat soal, silakan langsung dikerjakan. Silakan kerja masing-masing. Kalian bagaimana dengan proses pembelajaran kita hari ini? Senang-senangnya karena apa? Apa lagi? Ada gambar, yel-yelnya baru hari ini. Apa lagi? Gambarnya juga baru. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kalian aktif sekali dalam proses pembelajaran kita hari ini untuk materi tentang norma dan juga keadilan. Ibu mau bertanya bagaimana dengan proses mengajar ibu hari ini? Apakah terlalu cepat? Mas kelas ya? Terima kasih banyak teman-teman. Yang berikutnya ibu akan memberikan tugas minggu depan pada pertemuan berikutnya. Silakan ditulis. Tulislah hal-hal yang penting berkaitan dengan materi. Tulislah hal-hal penting berkaitan dengan materi. Tulislah hal penting berkaitan dengan materi. Norma dalam kehidupan sehari-hari. Materi norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya ya Ibu. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita mau berdoa, minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Dari ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa.